Hadirin kaum muslimin, ibu bapak, adik kakak abang, guru-guru rondon ban bandung, tengku-tengku, abu, abi, abun, abah, ustaz dan ustazah yang luntuan muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja untuk milik bagi Allah. Pada malam yang mulianya Allah mentong memberikan kesempatan kepada kitanya sehingga kitanya dapat hadir berkumpul di komplek pesantren yang penuh barokahnya. Tujuan kita ibu bapa adalah lain pertama sekali untuk mencari dan mengharapkan keridhaan dan kasih sayang Allah. Seterusnya banyak dengar ceramah agama. Kemudian salawat dan salam hana tua dan hana bosan-bosan kitanya melaki dan memohon kepada Allah agar selawat dan salim kitanya selalu Allah limpah syurahkan, selalu Allah sampaikan kepada roh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Seiring dengan itu doa restu kitanya bersama pada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin atau ulama mutaakhirin, juga ulama-ulama yang mu'tabar yang mantong nakiro dua di permukaan bumi Allah yang mulia. Mudah-mudahan juga beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, abun sebagai pimpinan beserta keluarga yang sangat tuntun muliakan. Kemudian guru-guru luntuan yang kehadir, abu-abu, abi, abati, abah yang sangat tuntun muliakan, dan juga Tengku Imam sebagai pimpinan hukum yang nadi gempung gedanyonyo beserta dengan jajaran hukumnya. Tuan lagi mengah bapak hanya mungkin tak sebutkan satu persatu mengingat wadi hanya memungkinkan, tapi tanpa mengurangi rasa kemuliaan daripada tuan sedikit pun yang sangat tuan muliakan. Kemudian Bapak Kesyik selaku pimpinan adat beserta dengan jajaran adat yang nadi gempung gedanyonyo yang sangat tuan hormati, ketua pemuda segenap dengan pemuda dan pemudinya yang luntuan hormati, juga kepada guru-guru luntuan, tengku-tengku, ustaz dan ustazah yang kehadir malamnya yang sangat luntuan muliakan, juga yang luntuan hormati kepada seluruh kaum muslimin, ibu bapak, adik kakak abang, para wali santri yang sudah berhadir yang sangat ulun tuan hormati. Teristimewa sekali bagi adik-adik ulun tuan, santriwan dan santriwati, para siswa dan siswi, generasi penerus bangsa dan agama di masa yang akan datang yang sangat ulun tuan sayangi. Terima kasih ulun tuan kepada gure Tengku moderator acara yang kaguru ulun tuan untuk dong di ke Bapak Ibu Hanatrik Mufiat untuk menyampaikan ceramah agama. InsyaAllah di hati akan tuan sampaikan ubina alme yang saahnya Allah putinggah ba ulun tuan. Ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadinya seperti biasanya sebelum ulun tuan melanjutkan pembicaraan lebih jauh, lebih dile ulun tuan melaki maaf pada kesilapan dan kejanggalan dalam penyampaian ulun tuan ini untuk kadang silap lidah ulun tuan, out loss control ucapan ulun tuan, gasa kadang narik luntuan, jika sakit hati kadang untuk wate bapak ibu dengung, tupeh perasaan kadang untuk wate kakak abang dengung. Jauh-jauh sebelum hal itu terjadi melalui mikrofonnya lebih dile luntuan melaki maaf pekai ibu bapak apa maaf. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ibu bapak harapan luntuan malamnya, bila seandainya itu penyampaian luntuan ino kadang pernah ibu bapak dengar, mudah-mudahan yang terjadi ulang kaji, terutama bagi pribadi luntuan sendiri, yang kedua bagi ibu bapak abang kakak yang kehadir kuno. Dan bila penyampaian luntuan malamnya untuk kakak abang sebalik daripada apa yang sudah ibu bapak tahu, umpama lun pegahin untuk jiwa yang ibu bapak dengar bak majlis taklim hanjir, atau lun pegahin untuk hanjir yang ibu bapak dengar bak gure-gure tanya di kampung ino jir nyomunyona hal yang lagi nyontik ibu bapak tolong lampu sahih bak gure-gure tanya yang la di kampung ke tanyonyo, terutama tanya na abun dan gure-gure yang lain
Toh yang sebenarnya yang benar. Bila seandainya beliau-beliau ini nanti mengatakan kon laginya yang betul, harapan lentuan malamnya kakak abang ibu lentuan Bandung nucuk ada gopnya nutinggai ada ulun, karena beliau-beliaunya lebih rasih, lebih alim, lebih mengerti syariat ketimbang ulun tuan. Kemudian yang ketiga, nyo malamnya ibu bapak abang lentuan Bandung, dakwah dan nyo malamnya nyo bahasa Aceh Selatan. Je. Empelai lu nyo bahasa awaknya no longgol doa. Je bahasa Aceh Selatan. Ya. Kamu nyo haji tahu. Bahasa Aceh Selatan. Kamu agak baju bahasanya maklum-maklum tu. Yang kira-kira ibu bapa hana mupum je. Paksa je mupum mangak bagah selesai buat dan nyo malamnya. Nah ya, sebab malamnya ulun tuan laki maaf pertama sekali kepada abun sebagai pimpinan gurau ulun tuan. Nyo gurau mungkin abun malamnya hendak trip musiat mentong sebab anak-anak tanya untuk pembagian piala, alhamdulillah bagian trofi juga pembahagian kado-kado nyo dak jiret ilun nawate sijum mentong malamnya 1 jam. Ya mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Adalah ya, suatu hari anyo kata pemulai, anyo kata pupul. Sebab nyontuk munyona kadang ibu bapak yang tulang ada dalam tidur maklum oh. Sebab kau ilmu hantam lun dengar aja daya. Nyan kon lun tukang perih. Awaknya perih. Dan orang-orang yang perihnya ibu bapak dalam Bandung, seorang pun saya tak mengenal mereka. Tapi yang telepon lon tuan, tapi kalau pernah bertemu, silahkan. Yang adik-adik lon tuan ingin pergi TikTok, pergi YouTube lah jumpa. Karena payah lagi izin, sudah ada izin dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kalian yang mau upload YouTube, mau upload media sosial, mudah-mudahan apa yang kalian lakukan wujud kesabuh amal bagi awaknya singgoh di ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ya. Jadi makanya ilun hana TikTok, hana YouTube. Makanya nak tahu awaknya juga. Nah ya, nyonya tulang ada dainam biuk tu maklum-maklum. Pada suatu ketika, tepat di suatu hari ibu bapak dan tuan Bandung Rasulullah itu sedang berada di rumah beliau. Dengan izin Allah, sampailah 4 orang malaikat, 4 orang tamu istimewa untuk menjumpai Rasul. Ya. Na pudro jame watenya jak mujame umur Nabi. Namun tamu ini istimewa. 4 orang malaikat Allah, Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Karena yang bertamu adalah malaikat, beliau-beliau yang mulianya ibu bapak mengerti betul tentang adab-adab bertamu. Nya saban lagi tanya bang kakak ibu dan tuan Bandung ade. Apabila kita nanti ingin bertamu ke rumah saudara kita, tanya ingin mujame rumah ngon, nyolum wate, iji kontik wate tanya god tanya mujame. Takkan non keadaan kalau nyo wate tengok pajobu beda jaile. Jago. Untuk ipakak pajobu hana. Munyo hana gepakat hana manga. Itanyo kadang tu na basa-basi tak puong aju. Nyo ingat deh. Jadi poh 12, poh itu kurang baik untuk kita bertamu. Tengah malam, nyampe jak mujame, mengianya kau. Gak tengah-tengah. Ya. Kemudian di ketika orang yang sedang beristirahat, kalau tak anda aja hentiknya bapaknya kerja di perkantoran, kapan dia ada di rumah siap isya, berangkat kita siap isya. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Benar. Ya. Dan tanya kakak ibu dan tuan Bandung yang sampai tamu ke rumah kita, kapanpun dia sampai. Ya. Tamu itu datang membawa rahmat dan ketika pulang membawa dosa dan kesalahan kita. Bagi tanyo jame bek selalu mujame, dan bagi jame yang truk rumah tanyo kakak layani mereka layaknya tamu biasa. Jadi kedatangan tamu itu pada hakikatnya membawa rahmat, kemudian membawa kembali dosa dan kesalahan kita.
Nah ya. Jadi makanya menau. Apabila ke rumah seseorang, coba kan nanti dalam kitab Irsyadul Ibad tentang bab dhiyafah atau dhaifah, itu memuliakan tamu. Luar biasa pahala memuliakan tamu. Ya no. Barang siapa ya yang menghadir ke rumahnya itu seorang tamu, kemudian dia meletakkan air, puduk ikupi, boh ite, puduk kue, tamedu inan tamu duduk di sana. Selama ikupinya mantong di depan tamu ibu, selama air minum atau air putihnya berada di depan tamu, maka malaikat yang ada di langit pertama senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk rumah yang didatangi tamu itu sendiri. Maka tanya kedatangan tamu ibu, kalau nak mudah kupi boh kupi bang, kalau nak mudah iputih iputih, kalau tak kalau nak lemah biuk jubu. Tempat jamai yang tu beda-beda, laye-laye menanya putar babu ju. Tumbon bubu yang mana? Jadi semakin lama tamu di rumah, semakin lama malaikat beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk orang yang didatangi oleh tamu itu sendiri. Maka beda pusat-pusat jamai wow. Nyo jamai yang tu rumah lon tungku awak kampung lon. Sampai-sampai jak rumah. Yang kiban pun dah bawa kupi boju. Bengah kali hijak kali kubur. Tengah hari datang lagi cak orang bola. Ceput bola. Menyokan pun orang lagi yang pegah pada jamai. Kami nak kakak orang kena ju. Ada cika. Kadang tayangnya muno, gaya kata muno. Kadang di rumah nanti alih kadang tengok mupaki ngawak ino di kopi hana gaya mengon ngolako tanyo kadang ngon tanyo untuk ditaji kopi gaya umur tanyo layani pu yang muda karena apa? Karena kenapa? Di ketika tamu berada di rumah kita, semakin lama tamu berada di rumah kita, semakin lama pula malaikat itu beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk urumpo daripada rumah itu sendiri. Apabila dapat kanuri untuk jamai, semakin trip jamai yang di rumah tanya kakak, selama itu pula malaikat memohon ampun kepada Allah. Makanya coba perhatikan, ketika urunci tanya dilai bapak ibu dalam Bandung, di ketika tamu sampai ke rumah atau di hari pesta, membuat pesta, kebanyakan orang tua kita dulu urunci tanya dilai kan, gebuh bu jamainya pakai penanian yang bulatnya. Ino punanya talam. Kalau ini talam ino tabak, pakai tabak. Kenapa kalau di dulu itu kalau dile kalau wenci dan yang mekanuri pakai tabak boh bujame. Boh tuman bulam tabak. Sekarang kita pakai adat Perancis. Kan? Bahkan cikgu boh pakai tabak. Apakah orang tua kita dulu tak tahu adat Perancis? Pahana mupung kok nyanyo ada lagi yang tak pegok jeno. Mupung. Awal tak nek tanyo bang mau rumpuk ngon Belanda ngon tanyo. Belanda lagi ada tanyo. Makan di meja. Kenapa orang tua kita dulu itu membawa pakai nampan atau pakai tabak ya? Supaya sebab adab pajuh pakai tabaknya ibu bapa sidro golong neh Bandung yang kalih hanjir raja. Angga aja tutu deh. Maka yang lele baju bube inan. Ilanya kau. Tu jawab kau. Walaupun sebahagian sekarang yang sudah boleh, yang kali baju murah laju, mana masalah. Walaupun demikian, yang tapak di depan tamu, yang piring ungkut di kejame, tetap tak diturunkan ke dapur dulu. Hang pinah deh. Semakin lama makanan di depan tamu, semakin lama pula malaikat beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk urumpo kanurinya. Baik kanuri itu berupa nasi, air dan lain sebagainya. Memakai bapak ya, kalau naja meja umur tanya layanlah sebaik mungkin, layani sebaik mungkin. Yang kedua, apabila dia terima jamin, apabila kita menyembelih hewan, kemudian kita sediakan hewan sembelihan itu, kita masak, kita goreng, kemudian kita sediakan untuk para tamu undangan yang datang atau tamu yang datang ke rumah kita.
maka pemantong yang tasinya ibu bapa akan menjadi fidyatan, tebusan bagi kita ketika sampai di neraka Allah nanti, tepatnya di hari kiamat. Ya, umpama tati mano, tati ite, hanati ungkot, nyangkut hana payasi. Pakan ungkot hana payasi tunggu, logika mentang bang, karena ungkot hana taku. Sebab yang tati taku koniku. Ungkut hana payasi. Yang kedua, alasannya kenapa ungkut hana payasi, bina ditakfif, untuk keringanan hukum. Kalaulah seandainya syariat kita bang mewajibkan si ungkut, maknanya ungkut segala mati buat wajib tati. Munya galam tati mati dikira bangkai, sungguh mekarat tanya ubah melaut. Oh lampukat munya ungkut bebek tanya je lah pawang mana botak je tiga apa pak kenang tapi di ketika meneng ube no sabah pukat kau penusi juling pawang ya gaduh hakai awak bot hana bisa tak bisa, makanya ikan boleh hana payati hana pakai si halu dah pajuh mati mana begini Idanya tak jauh belang. Ini nak belang? Dah. Lam lung belang ya. Kena lung je bineh belang ya. Anyot ungkut umpama tabuh kamati. Ungkut ni. Kau nulu ungkut. Anyot ungkut kamati. Boleh diambil. Cium baunya. Kalau sudah berubah bau bangkai itu dikira bangkai. Kalau mantang behani tunggu kibat nyan picit beji. Ada udep dah sehani ungkut. Nyan puo takun. Kebiasaannya kakak abang, itanya punya temu ungkut mati lamlung di dalam lung, luat apa jo kaya kan? Luat apa jo? Hai apa jo luat aja. Luat. Pakon luat aja bang, ada pre. Itanya sebutan apa halu ada. Ada pre luat yang tablo lam raganya udah. Mati sih pakon belum. Kau nyata halu kan silap tanya. Ada pre ada belum maka jangan kebal halu. Pokoknya nyokong dari baju. Dah lah ya. Nyo hanasi ungko. Mano ije kame. Nyo lagi tamu datang ke sini tadi. Napa jo gulai kame. Apapun yang kita sembelih kemudian kita sediakan untuk para tamu, maka apa yang kita sembelih itu akan menjadi fidaan, tebusan ketika sampai kita ke neraka Allah nantinya. Nyo umpama bang malamnya. Tanyo singo di akhirat, tamong dalam neraka. Umpama talake be mamunyo ka oinan depan hot aja jika jedah danyo kena masuk kita ke neraka Allah, menantuk ke dalam neraka Allah. Allah sudah ada pengawalnya di sana. Tunggu agak danyo malaikat tanpa danyo wadaya. Ayo tunggu agak danyo malaikat. Kebetulan ibu bapak kita pernah melayani tamu ketika kita masih hidup di dunia dulu. Pernah kasih manok-manok putihnya musabo, manok ras musabo. Nyo manok ras nyo ibu bapak akan menjadi fidaan bagi kita nanti ketika sampai ke neraka Allah. Nyo kunyo yang tukang bantah malaikat tengok dia gepoh danyo. Malaikat kena mano? Pu bek po ji. Pakon bek po. Dia pernah mengkanui dile, wate di kampung, lon disi, kemudian lon gesi, kemudian digoreng, diberikan kepada tamu. Janji Rasulullah malaikat, saya akan menjadi fidaan tebusan bagi dia ketika dia sampai ke tempat yang penuh dengan huru hara ini. Nyo ibu bapak Doban Bandung. Dah ya, makanya menyona tamu datang ke rumah tanya, layanilah semampu kita untuk memberikan air minum, memberikan makanan apa adanya. Abang bapak ibu Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke persoalan dasar. Nabi ketika itu didatangi oleh 4 tamu istimewa. Yang pertama sampai malaikat Jibril alaihissalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Jibril. Nyomuno ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad dengan sebab kedatangan kami ke sini. Nyo kamu tu kuno ya Rasulullah bahwa lun pribadi le lain awak nyo le
lun pribadi, katakan kepada umatmu, barang siapa dari umatmu yang mau bersalawat kepadamu 10 kali dalam sehari semalam, dia dawamkan salawat itu 10 kali sehari semalam, maka saya Muhammad Jibril akan membantunya ketika dia sampai di titian siratal mustaqim. Nya ibu kakak daman Bandung ya. 10 go datem tilawat fi waqti malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 10 kali. Kalau lu semayang 2 go, 5 go semayang 10 go. Setiap hari kita lakukan. Bila teringat tak puput, kita dawamkan, maka malaikat Jibril nanti yang akan menanti kita di titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqimnya ibu pemisah antara surga dan neraka. Itu jarak tempuh nanti untuk kita melewati siratal mustaqim. Satu riwayat dikatakan 3000 tahun perjalanan. Ini Jumatannya ibu, kalau lagi Jumatan tanya ini, matanya mana bang? Mendatar, menurut. Datar, turun. Menang Jumatan. Naik 1000 tahun. Datar 1000 tahun, menurun 1000 tahun. Sementara besar jembatan itu bang, lebih kecil daripada rambut terbelah 7. Tajamnya lebih tajam daripada mata pedang. Kalau ada kakak lupa tanya. B dah pegah BO terbelah 7. B aspal kan, B jalan aspal. 3000 tahun kita di sana. Kira-kira lupa Bali yang baik. Mu pusing tu main ugu. 3000 tahun yang mesti kita lewati. Makanya tengok kakak ibu-ibu ya. Munyo tekedi umpama ji dan nyotruk bak bineh Jumatan yang handir tekanan Jumatannya. Handir tekanan. Bek le gegung kaki. Bek tapi-tapi hong kaki. Anak pun tanya-tanya oleh. Majik pat Jumatan. Anak pun tanya oleh lagi ya. Majik di Jumatan majik. Anak jak ngodon. Goju. Jika jadah atau warga 3000 tahun Nyai Buah Bandung. Namun di ketika seseorang nantinya ibu bapak mau berselawat kepada Rasulullah, inokah malaikat Jibril menanti? Wahai hamba Allah, nalun Tuhan malaikat, dari mana engkau? Lun dari Kampung Pulan. Namun tilawun oleh Rasulullah. Nah, berapa kali? Nah, dan pokoknya mutawud itu koti malam dan dawamkan wadahnya kalun tubuh dan dawamkan selama sampai saya akhir hayat saya. Ayo dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibrilnya ibu bapak, kalau perjalanan 3000 tahun itu higo kipah sayup. Malaikat Jibrilnya mempunyai sayup 600 sayap, kanan kiri 600 sayap. Ya, higo ke kipah munyota tudok tempat gutun malaikat Jibril. Hansip umur dan bang 3000 tahun baru sampai kita ke sana. Maka dia kalau berbantu oleh malaikat Jibril sam ke kipah, katrol ke dek. Baliklah Pahlam saya nasi lawut. Namun ini ada amalan nyo khusus bagi inau-inau Hanafi yang agam. Nyo hanaruh tanya bang yang agam. Nyo untuk amalan tanya untuk malam nyo kakak. Nabi pernah mengingatkan Fatimah. Fatimah, nalun Tuhan ya Rasulullah, maukah kau kuajarkan beberapa amalan yang mudah engkau melakukannya, namun besar manfaatnya bagimu? Lun tim ya Rasulullah. Tim tak pubut, insya Allah ya Rasulullah. Coba dengar itu amalan kakak-kakak ele mudah kakak. Ya, yang pertama Fatimah, amalan yang dapat membuat kamu melintasi siratal mustaqim nanti sebagaimana kilat menyambar. Pertama Fatimah, bedatem pubut tabuh mi'uk lako, kata Fatimah. Meminyaki rambut suami kita. Ya kakak lunduan boh mi'uk lako danyo. Pupu yang na muda, na bris boh bris. Na orang aring ju. Hana sapuna mi'uk masak ju. Boh ju. Cuman untuk meminyaki. Sebetulnya kan bak meminyakinya, pujit rasa kasih sayang seorang istri terhadap suami ketika itu. Bomingo. Nyoba bapak dan tuan Bandung nyoba tembo mingu dan nyoba dilako linong dan nyoba bek moyang nyo. Tun dong pura-pura na tupu. Bek kem-kem.
Sebab untuk pupunnya agak payah. Kecuali yang muda-muda yang ban-ban berkahwin. Tanya yang kaput ane, tak pupun bumi lah kok. Tak kerja. Nah, yuk. Bumi Blek-blek ke mata dia tanya. Tak kerja buat. Han tak kerja malai sebab papan hantam. Kamu tunggu malai, kamu pun kiban tunggu. Preh lah kau dia tengok. Lang terut apa ujungnya. Akhirnya tanya bapak punya itu minang buh minggu tanya dam-dam tunjuk gitu. Mamunyo terkedik. Hana lah kalau tunggu kiban. Betul. Ya kan hana kita bu. Ya, buh minggu lah. Tanya baik muayang. Sebab kebiasaan seorang suaminya tim tak muayang loh you know. Apabila dipupuk sabah-sabah but oleh perempuan yang hantam dipupuk nangkanya, terbiasa kita seorang suaminya muayang. Contoh, joko contoh. Inong danyo kadang najak majlis taklim. Di ketika tengku pemateri majlis taklim keken menong. Ibu-ibu Bandung, dosa kita yang paling banyak ialah dosa dengan orang yang terdekat dengan kita. Bila kita seorang anak, dosa kita yang paling banyak adalah dengan orang tua kita sendiri. Apabila kita seorang istri, desya yang paling le tanyo nyan ke ngon lako dengan suami kita sendiri. Tanyo teringat tanyo kakak, ya Allah ya Tuhanku, butuh lagi ku pegah li tungkunya. Malam baru li ku tena tigo, seput nyan lagi nyanji. Nyo kuncana woi no tigo tu. Nyo pagi untung lun ya Allah. Mohon ampun lun bak lako lun. Munyo lun prek uro raya titun dua golun takut hanak lu umu lun bak uro raya. Jino kibanci nyo lun cok kesimpulan. Tip hari Jumat saya tetap meminta maaf kepada suami saya yang lagak lagi mengahbak lakonyo ibu bapak ya, terutama ibu-ibu. 3 Jumat 3 yang lagak. Tip uro hanak gaji menyek-nyek dan nani. Waunya maknanya lemah, ngomong maknanya lemah, mana jalon ayah, mana jalon ayah. Munyo laginya tapi kok hilap, matanya lagu, nyek dah. Yang lagak ya, yang pas yaitu 3 Jumat 3. Tunggu suami kita pulang dari masjid, munyo naik ke masjid. Sebab naji kebahagiaan lagu munyo kata urut Jumat di Lampung haji, ai kerja masjid, gak pasal khutbah pak masjid. Iji duk ke Lampung bui jenguk ke mana zaman. Ngoh ikut dia bui, nak salah ikut ngoh dia bui. Ngoh apa adik mak kalau bahasa kamu dia ngoh adik mak. Ngoh dia bui. Jangan. Nah kebahagiaan laku yang duk kan jak Jumaat. Watewo tanya bak Jumaat kana inong tanya. Munyo nangkanyo tanyo tawo Jumaat musalla lagi nyo tak puduk, nyo lagi nyo musalla tak buka pintu tak tamong dalam rumah, inong tanyo tu ke lagi bunyi pade nah. Biasanya nah kejadian yang biasa terjadi begini. Tengut ina di ruang tamu. Nyo Jumaat nyo singo umpama atau tingo bungo gupu mulai. Laginya tak buka pintu, tak tulak pintu. Assalamualaikum. Kana inong tanyo dilikut pintu cik tengok gepreh tanyo wo. Waalaikumsalam kendi. Maah desya lunayahi. Munyo ikem pupuk lagi nyo bapak pandang tamu ayah. Baik mu ayah. Cok juile. Assalamualaikum salam pemaah desya lun pemaah desya lunayahi. Cok juile. Baik antu pemaah desya lunayahi. Apa hom? Kopi dong tak ada apa. Antu kopi cok juile ile. Sebab untuk pupunnya payah. Nyo nyata muayang tang nyo mati mak yang hakim ni tengok. Cok duit deh. Pemaah de calon ayahi ka pemaah de calon hantom nang kanyo kah lagi nyo pakon kamu mati kah. Ana ada calon baju kayak buku pilot. Ya nah ji. Ibu-ibu jeut lagi nyo ibu. Sebab yang paling le dahsyat tanya ibu, jino memang hana masalah ya. Sebab neraka belum pernah sampai kita ke sana, ke alam barzakh belum pernah kita masuk ke sana. Tanya hana munyum, kon hana patih na azab dalam neraka, kon hana patih na azab dalam kubur. Tapi puji, hanta takut, kon nyanda kon hanta patih, hanta takut.
Mukubah ibabah tungku, mukusa ibabah tungku ya. Bak ku pegah, nya ibu-ibu dalam kubu lagi nyo ada. Nya bapak-bapak dalam kubu lagi nyo ada. Tanyo kon han kapate. Han tak takut. Pakon han tak takut karena hantam tak kalon. Pakon hantam tak kalon karena tanyo hantam tak tamong lo dalam kubu. Urangnya kata tamong-tamong pihak itu biat dia di mana? Dah kon je itu biat awak amu dua lero. Ya peringat tanya dalam dunia. Oh hana bisa wah tu biar malam. Oh po 12 dia getok pintu rata-rata rumah. Assalamualaikum. Tengok orang tingkap Allah mak arwah makcik katu. Arwah punya katu. Dah buka pintu mesin kanali. Mata kabeh putih, lidah kapannya, kun bak tanya wadenya. Beka buka uleka. Po kalu po rasa. Beka lawan-lawan laku ka lidah ka kadon lidah po kaido. Nyo rasa lu munyo itim lagi nyo aman kampung. Yang panjuri peringat balik panjuri. Po rumah panjuri hana jaro mutila be bangkara liba. Banggalon tadun munyo itim ke lagi nyo bang rasa lun bang kakak. Kede hana payah kunci dia. Bani kena cok li panjuri teringat du Allah teruk maruah yawa je untuk malam mana jelas. Nyo mahai tim tupit mau dong cari tim tupit. Nyo kena juga cobaan bagi tanyo. Ngon ilime kita takut ke alam barzakh atau kubur ya. Makanya ibu, ya kan? Lam mereka jina dosa kita dengan suami bukan makna jika nyo lakukan nama desya nganu berina bang. Bukan maknanya kita seorang pemimpin kita tak punya dosa dengan mereka. Tak nyo najik desya ba inang dah. Perempuan juga mempunyai dosa terhadap suaminya. Ingat di ketika indang laki ampun dan laki ampun desya tanyo tiga. Betapa banyak kita berbohong kepada istri kita. Paditlah tanyo tak khianati indang tanyo tanpa sepengetahuan dia. Pemaaf desya lun ayahi, kah pemaaf cik desya lun. Genya. Makanya munyo itim lagi nyo bek muayang. Tahu apa persoalan dasar tanya benar tahu, yaitu boh miu laku. Nyo mulai tengok bunga hitam boh miu tanya, atun ju. Atau putabado ju, mai, jadi ada boh miu now. Mahana miu yang nana ju. Tun ju lagi nyo. Ibu, bu, salah saboh fadilah mau meminyaki rambut suami, yaitu di ketika sampai di titian siratal mustaqim sebagaimana kilat menyambar kita melintasinya nanti. Genya. Dah ya. Yang kedua, tatim bot putih yang je ke penyakit bak laku. Ingat kok, bot putih hanje tapi na putih yang tabut yang gataya. Ji na gataya. Kandon bak kaca kandon gina bot bak kaca. Bek pedi bot je. Yang putih sini nu. Yang putih mandu be. Naik tengok malam. Be aku tanya yang putih kena. Le tadi. Be. Jip bot uban kita itu bang adalah sebagai pengingat daripada Allah untuk kita. Tanyo yang ka putih bang, han gubi bot putih tanyo yang kecuali yang mempenyakit yang membuat kita sakit kepala dan membuat gatal kepala kita. Nyan mentau yang cabut. Ini dua nek ya. Cuma yang lain baik cabut. Sebab putihnya bang adalah tanda pengingat daripada Allah untuk kita. Kita tu bak kaca ya Allah, ka Tuhan ya Allah, sehingga kita bisa sadar nantinya. Dan putihnya mucahaya ini kalau dari langit. Mak putih kamu cahaya. Putih. Ya. Ka tahu maksud tanya bunuh, yaitu kedatangan tamu yang pertama, malaikat Jibril akan membantu kita ketika sampai di Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim, jembatan pemisah antara surga dan neraka. Semuanya kita ibu bapak Laban Bandung akan nanti sampai ke Siratal Mustaqim, terkecuali orang-orang yang dimana mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi orang mati syahid. Orang yang mati syahid, orang yang kaya dermawan, kemudian orang yang haji mabrur, dan seterusnya ulama yang beramal dengan ulama dengan ilmunya, maka 4 orang manusia istimewa ini tak melihat di mana Siratal Mustaqim. Nyapa
Bahkan di pintu surga tengok ibu bapa yang perutnya mengawai-awai tamang surga. Kena mengawai-awai tamang surga. Pegah dia mati syahid, lo nilai. Pegah dia orang kaya, hanjir, lo nilai. Pegah matinya dia orang yang haji mabrur. Oh, enggak bisa kalian, saya yang lebih dulu. Ulama ketika itu diam, tak menyambut apa-apa. Pegah dia mati syahid, awaknya bisa haji mabrur karena lo berjuang dulu. Saya berjuang membela agama Allah, aman kalian di jalan hingga bisa kalian menunaikan ibadah haji yang mabrur. Hingga tahu orang kaya gak bisa mengumpulkan harta kalian karena negeri ini aman. Aman, sebab aman itu kami yang berjuang dulu mempertahankannya. Berpisah kami dengan keluarga, berpisah kami dengan anak-anak kami untuk mempertahankan agama. Bakaji gegun le Nabi tanya bahwa saya yang mati syahid lebih dulu masuk surga dibandingkan kalian. Haji mabrur pe haji tadu lu ini keleung kaya be lu ni. Akhirnya malaikat Jibril sampai ketika itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gelawanya tengok dakwah, kon dakwah mengawai-awai. Jadi engkau amalanmu apa? Saya mati syahid malaikat. Kau haji mabrur. Orang kaya dermawan malaikat Israel, malaikat Jibril. Jadi nyoknya kamu dengan masalah, bukan dia orang mati syahid, tidak mati syahid, bukan bawa aja lah. Kemudian kamu bawa kamu yang haji mabrur, bukan bawa aja kan? Mentau yang bawa ya mati syahid. Nalun tuan. Apa yang membuat dan dari mana engkau itu tahu bahwa engkau lebih dulu masuk surga? Apa amalanmu yang besar sekali? Lun malaikat Jibril, lun mati syahid, memperjuangkan agama Allah, lun berperang di hadapan musuh Allah, lun tak bataku, lun timba ini. Betapa banyak aku membunuh musuh-musuh Allah ketika itu, hingga akhirnya saya pun ikut tertembak meninggal dunia. Maka orang yang mati syahid lebih dulu masuk surga dibandingkan orang yang lain. Kali malaikat Jibril sokun bak kata bahawa orang mati syahid lebih dilihat dan mencoba tahu ke? Ulama tukang kun wahai Jibril. Mamunya ulama tukang kun. Berawai magadai dengan ulama. Kalau nak kun laganya mati. Oh ke. Lang kun dia ulama nya awai orang mati syahid. Yang ke kalau awai orang mati syahid ulama sedang yang mengatakan berawai gadah dengan ulama dah mau. Nada qatai. Long kan laganya anda kan haji kat haji tu dah mah. Ulama tu. Orang kaya, saya juga demikian ya Jibril. Saya orang kaya dermawan. Allah memberikan saya harta. Dulu saya infakkan harta saya untuk pesantren. Saya berikan harta saya itu untuk masjid, untuk memfasilitasi pelajaran-pelajaran yang tempat-tempat belajar agama. Maka dipegah oleh ulama saya lebih dulu masuk surga. Tahu pegah? Ulama. Mamunya ulama orang pegah? Kau yang ke ulama ini, ulama haji mabrur, genyo Jibril, ulama aja tukang kun. Haji ulama, kaulah yang lebih berhak dulu, wahai hamba Allah untuk duduk di surga. Namun pun ulama watenya, wahai malaikat Allah, malaikat lun ino ke ibu bapa ya. Kalau dia seorang ulama dan benar-benar ulama bang, tidak memprioritaskan dirinya untuk tampil ke depan, tidak, lebih mementingkan orang lain. Inilah ciri-ciri seorang ulama. Bukan di dunia mentong, bukan di akhirat mentong, bahkan di dunia, bukan di dunia, bahkan di akhirat nanti. Ulama itu selalu mengalah. Orang yang alim dan yang mengerti tentang ilmunya itu, dia selalu mengalah. Hanaha haju yang pokok betul tanya ha. Gekun le ulama wadayan. Wahai Jibril, saya dikatakan ulama. Saya menjadi pimpinan pondok pesantren wahai malaikat Jibril karena ada bantuan orang kaya yang dermawan. Dia yang memfasilitasi pesantren lon. Dia yang tukang jok gaji dewan guru di pesantren lon. Dia yang membangun balai-balai tempat pengajian di pesantren lon. Yang akhirnya saya mendapatkan murid banyak. Kemudian saya dipanggil sebagai abu atau ulama. Maka sangat tidak sopan rasanya
kalau saya lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang kaya yang dermawan. Ternyata ibu bapak bak watenyan, tanyo yang kagak fasilitasi harta oleh Allah. Bila dermawan, maka kemungkinan besar kita yang orang kaya itu lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang yang lain. Apa Bapak Ibu Taman Bandung? Nyo yang hana kanan siratal mustaqim itulah 4. Nyo yang haji mabrur, mati syahid, orang kaya dermawan, dan ulama. Menang.